ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum. Di malam ini kita melanjutkan fikih al-wajiz, syarah fikih al-wajiz, fikih sunnah dan kitab al-aziz. Ya, di malam ini kita di halaman 149 sujud syukri, sujud syukur. Sebelumnya kita telah membaca bahwasanya ada dua sujud yang disyariatkan. Pertemuan yang lalu kita sebutkan sujud tilawah. Disyariatkan bagi orang yang membaca ayat sajdah baik ketika dalam sholat, di luar sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, untuk sujud tilawah. Ya. Adapun hukumnya sujud tilawah itu sunnah. Ya. Kemarin mu'alif sebutkan adapun sifatnya, ya, disebutkan kitab fikih itu disebutkan dibedakan ketika orang di dalam sholat dengan yang di luar sholat. Ketika orang dalam sholat melewati ayat sajdah, maka disunahkan untuk sujud dan dia memulai dengan takbir, membaca takbir Allahu Akbar kemudian sujud. Ya. Seusai dia membaca zikir di dalam sujud, ini ketika dalam sholat ya, dia bertakbir lagi untuk kembali ke posisi qiraahnya, ini bacaan Al-Quran yang dia selesaikan, yang hendaknya dia selesaikan. Nah, adapun ketika di luar sholat, seseorang membaca atau menyimak sampai di satu ayat sajdah, maka disunahkan pula baginya untuk bertakbir. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang paling afdal dengan posisi berdiri. Jadi berdiri, kemudian takbir Allahu Akbar, ya, ke bawah sujud. Kalau di luar sholat, seusai membaca zikir dalam sujud tilawah itu tidak ada untuk membaca takbir lagi. Ya. Jadi usai sujud sudah, langsung bangkit sudah selesai. Itu yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Bulughul Maram. Kemarin disebutkan oleh mu'alif, untuk sujud tilawah itu tidak disyaratkan harus menghadap kiblat ya. Tidak harus menghadap kiblat, tidak harus dalam keadaan thaharah. Karena sekali lagi sebagaimana mu'alif sebutkan, sujud tilawah itu berbeda dengan sholat, sehingga tidak dipersyaratkan pada sujud tilawah apa yang dipersyaratkan di dalam sholat. Nah, di sini disebutkan ada dua sujud yang disyariatkan. Yang pertama adalah sujud tilawah, dan di malam ini kita akan bacakan sujud syukur. Ya. Berkata mu'alif, yustahabbu liman waradat alaihi nikmatun. Disunahkan bagi orang yang telah datang padanya nikmat. Ini tentunya nikmat yang baru. Ya. Autufiat anhu nikmatun, atau terhindarkan darinya suatu bencana, diselamatkan dari musibah misalnya. Au busyra bima yasurruhu, atau dikabarkan padanya dengan apa yang membuatnya gembira. Yani ada kabar gembira sampai kepadanya. Apa yang disunahkan? Ayakhirra sajidan, disunahkan baginya untuk turun dalam keadaan sujud. Ya. Jadi ketika orang
mendapat nikmat, disunahkan baginya sujud. Ketika orang selamat dari mara bahaya, misalnya dari kecelakaan, ya, atau dari musibah, disunahkan baginya untuk sujud. Atau misalnya dia mendengarkan kabar yang membuat dia senang, ya, maka disunahkan sujud. Ini iktidaan bin Nabi SAW, karena dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Akan tetapi perlu difahami ikhwan ya, termasuk kekeliruan sebagian saudara kita yang dia merutinkan sujud syukur seusai sholat fardu misalnya, ya. Jadi seusai sholat fardu dia sujud. Sujud apa itu? Sujud syukur, dengan alasan karena nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Maka ini tidak sesuai dengan sifat yang diajarkan Nabi SAW. Tetapi yang benar, sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang baru, seperti yang kita sebutkan tadi. Dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu. Sesungguhnya Nabi SAW ketika datang kepada beliau perkara yang membuat beliau bahagia, ayusarru bihi, atau beliau dibahagiakan dengan perkara tersebut, kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, maka beliau pun sujud dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang dilihat oleh sahabat Abi Bakrah. Semisal dalam sebagian keterangan sampai kepada Nabi SAW berita kemenangan kaum muslimin misalnya. Ya, ketika Rasulullah mengutus Sariyah, peloton pasukan perang, ya, sampai berita kepada Nabi kemenangan kaum muslimin, maka beliau sujud. Ini yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Ya. Nah, dari sini kita melihat ada dua sujud yang disyariatkan untuk kita. Selanjutnya, mu'alif berkata, hukmuhu. Apa hukumnya sujud syukur? Nah, di sini disebutkan wa hukmuhu hukmu sujud tilawah, hukumnya itu sama dengan hukum sujud tilawah. yakni hukumnya itu sunnah, kemudian untuk kaifiyahnya atau tata caranya sama. Yakni disunahkan bagi kita untuk bertakbir kemudian sujud, ya. Yang paling afdal dalam keadaan dalam posisi berdiri kemudian turun ke bawah, itu yang paling sempurna. Adapun sambil duduk itu tidak masalah, tapi yang paling sempurna dalam posisi berdiri kemudian sujud. Adapun yang dibaca, para ulama menyebutkan semua jenis sujud itu kita bisa membaca sebagaimana yang diperintahkan Nabi ketika turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu yang maha tinggi, ya. Nah, Rasulullah SAW perintahkan ikra'u fi sujudikum, atau kama qala Rasulullah SAW, bacalah di waktu sujud kalian. Nah, dari sabda Nabi SAW ini, para ulama menyebutkan keumuman sujud itu membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya. Begitu pula terkait dengan apakah kita harus menghadap kiblat atau tidak, maka ini sama dengan sujud tilawah. Untuk sujud syukur itu tidak diwajibkan menghadap kiblat, tidak pula diwajibkan dalam keadaan taharah, ya, suci. Bahkan tidak juga diwajibkan untuk dalam keadaan menutup aurat misalnya, ya, karena tidak sama dengan sholat. Jadi misalkan ummahat di rumah itu tidak memakai hijab misalnya karena di dalam rumah, ya, mendengar kabar gembira, maka dia boleh langsung sujud tanpa mencari hijab misalnya gitu, ya, tak perlu berwudu dulu. Nah, baik.
Selanjutnya ikhwan, kita bahas tentang sujud sahwi. Ini jenis sujud yang ketiga. Ini juga sujud yang disyariatkan, akan tetapi sujud sahwi itu sujud yang terikat dengan sholat ya. Sujud yang di dalam sholat, bukan di luar sholat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yashu fi sholati. Telah sabit atau telah sah bahwasanya Nabi SAW beliau lupa di dalam sholat. Ya. Jadi sahu itu maknanya adalah lupa. Mu'alif menyebutkan bahwasanya manusia, ya, yakni al-insan dalam bahasa Arabnya, itu bermakna nisyan, artinya lupa. Yakni lupa itu adalah tabiatnya manusia. Kemudian mu'alif juga menyebutkan sebagaimana Adam, nenek moyang mereka lupa. Ya, ketika Allah Ta'ala memerintahkan atau mengambil perjanjian dengan Adam untuk tidak memakan pohon yang di surga itu. Adam lupa, maka anak cucunya pun atau keturunannya pun lupa. Dan Nabi SAW termasuk dari Bani Adam. Jadi beliau SAW pun memiliki tabiat yang sama, yakni lupa. Disebutkan dalam hadis wa sahha anhu annahu qala, telah sah dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, inna ma'ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, fadzakkiruni, ingatkanlah aku. Ya. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW pun lupa ya. Dan di sini ada hikmah. Ketika Nabi SAW tidak pernah lupa dalam sholat, maka tentu kita akan kebingungan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa? Ya? Maka dengan Rasulullah SAW lupa, itu menjadi persyaratan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa di dalam sholat? Nah, waqad syara'a li ummatihi fi dzalika ahkaman nulakhisuha fi ma yali. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan untuk umatnya fi dzalika ahkaman, dalam hal itu beberapa hukum yang kita bisa meringkas sebagaimana berikut ini ya. Jadi mu'allif mengatakan Rasulullah SAW mensyaratkan untuk umatnya ketika lupa di dalam salat, ada beberapa hukum yang kita bisa ringkas sebagaimana yang akan beliau mu'allif hafizahullah ta'ala sebutkan. Kita mulai yang pertama, idza qama min rak'atayil fardhati. Ketika seseorang itu berdiri dari 2 rakaat salat fardu. Sebagaimana kita telah pelajari, salat yang lebih dari 2 rakaat, baik itu 3 atau 4 rakaat, maka salat itu ada 2 tasyahud, ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal sebagaimana kita telah pelajari itu hukumnya wajib. Adapun tasyahud akhir itu hukumnya apa? Fardu, ya, atau rukun. Ya, kalau tasyahud akhir tidak dilaksanakan, salatnya tidak sah karena rukun. Tetapi kalau tasyahud awal karena dia wajib, maka salatnya sah. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan apabila kita meninggalkan tasyahud awal? Kita perhatikan. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu qala, sesungguhnya beliau berkata, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawati. Rasulullah SAW telah mengimami kami salat. Ya. Shalla lana Rasulullah SAW. Salat untuk kami Rasulullah SAW rak'ataini 2 rakaat min ba'di shalawati, dari sebagian salat-salat. Tsumma qama falam yajlis. Lalu di 2 rakaat itu beliau pun berdiri, tidak duduk. Ya. Padahal salat yang lebih dari 2 rakaat itu ada tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu. Lalu manusia pun ikut berdiri bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, maka ketika beliau menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami
menunggu, ya. Nazarna di sini maknanya intazorna. Kami menunggu salamnya beliau. Kabbaro, ya. Maka beliau pun bertakbir qabla taslim. Jadi sebelum salam beliau bertakbir, fasajada sajdataini, beliau sujud 2 sujud. Ini yang disebut dengan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi itu 2 sujud di akhir salat. Wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk, summa salama, kemudian setelah itu beliau pun salam. Nah di sini ikhwan, ya, dijelaskan oleh muallif hafizallahu taala, ketika seseorang menjadi imam, maka yang pertama dia harus punya fikih, yakni faham tentang hukum-hukum salat, ya. Seperti posisi tadi misalnya, ketika imam itu sudah berdiri dan posisinya sudah tegak, ya, sudah sempurna berdirinya, maka dia tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal, ya, tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud awal. Kalau seandainya dia kembali, ini termasuk bagian dari kesalahan, dan ini tidak sedikit, ya, para imam masjid yang mereka kurang mengetahui fikih. Jadi misalnya dia sudah berdiri, kemudian diingatkan oleh makmumnya, subhanallah misalnya, akhirnya dia turun lagi, ini salah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi makmum, ketika melihat imamnya berdiri, maka dia perhatikan, kalau belum sempurna berdiri, dia baca tasbih, subhanallah. Tapi kalau dilihat imamnya sudah berdiri tegak, makmum jangan bertasbih sehingga membuat imamnya kacau. Makmum tetap ikut imam. Innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Imam itu diikuti, ya. Jadi makmum ikut berdiri bersama imam. Jadi antara imam dan makmum ini juga harus faham tentang fikih sholat, ya. Nah, bagaimana seandainya imam sudah berdiri tegak kemudian makmumnya baca tasbih? Maka imam jangan tertipu, terbujuk dengan makmumnya. Akhirnya dia duduk, tidak usah, biarkan saja. Nah, kewajiban makmum itu berdiri mengikuti imam, ya. Nah, nanti sebelum salam imam takbir dan sujud 2 sujud. Ini disebut dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu sebagai jabr, ya, untuk menambal kekurangan di dalam sholat. Ini untuk targhiman li syaitan, ya, untuk membuat hina atau marah syaitan, ya. Karena syaitan berupaya untuk membuat talbis di dalam sholat supaya orang sholatnya itu tidak sempurna, bahkan batal. Ternyata Allah Ta'ala mensyariatkan 2 sujud sahwi sebagai jabr, menambal kekurangan. Nah, kemudian di sini mu'allif mendatangkan satu riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian telah berdiri dari 2 rakaat, yakni tidak duduk tasyahud awal, falam yastatimma, lalu dia belum sempurna qa'iman dalam keadaan berdiri, yakni masih posisi merunduk, ya, tidak sempurna tegak, falyajlis, maka adalah dia duduk kembali, ya. Disebutkan oleh mu'allif, kalau dalam kitab-kitab mazhab itu disebutkan bahwasanya kalau masih dekat dengan duduk maka ke bawah, tapi kalau sudah dekat dengan berdiri maka lanjutkan berdiri. Ini tidak benar kata mu'allif. Tidak benar, ya. Meskipun sudah dekat dengan posisi berdiri, tapi kalau masih posisi merunduk maka tetap turun ke bawah. Karena disebut dalam hadis falam yastatimma qa'iman. Dia belum sempurna berdiri, maka adalah dia duduk meskipun sudah dekat dengan posisi berdiri, yakni ketika bangun tapi belum posisi tegak, masih merunduk dikit, maka dia turun. Fa idza statamma qa'iman, kalau sudah tegak sempurna berdiri, yakni sudah i'tidal gitu, falyajlis, maka jangan duduk. Wasjud sajadatai sahwi, maka dia hendaklah sujud dengan 2 sujud sahwi. Nah, hadis ini yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi ketika imam misalnya dia berdiri,
Kalau dia belum tegak, diingatkan oleh makmumnya, subhanallah dia turun lagi. Tapi kalau sudah tegak, makmum mengingatkan, abaikan saja. Ya, jangan dianggap, diabaikan saja supaya makmumnya nanti ikut berdiri. Ya. Dan ini juga perlu diperhatikan bagi makmum ya. Kalau melihat imamnya sudah tegak, jangan dibacakan tasbih, sudah. Gitu. Sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah SAW bangkit, ya mereka ikut bangkit. Nah, dan nanti tasyahud awal itu ditambal dengan 2 sujud sahwi. Kemudian yang kedua, idza shalla khamsan, ketika orang atau imam atau orang yang sholat munfarid ya, dalam keadaan sendirian, sholatnya 5 rakaat. Apa yang harus dia lakukan? Kita lihat dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhra khamsan. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau sholat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, azida fi sholati, apakah sholatnya ditambah? Yakni zuhur itu 4 rakaat, kok Rasulullah SAW sholat 5? Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, wa ma dzaka, apa itu? Qala, lalu dijawab, shallaita khamsan, Anda telah sholat 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'da ma sallama, lalu beliau SAW sujud dengan 2 sujud itu setelah beliau salam. Nah, ini kalau kita perhatikan ikhwan ya, kalau sholatnya itu melebihi atau bertambah, maka sujud sahwinya seusai salam. Adapun yang kita sebutkan tadi, tasyahud awal yang ditinggalkan, ini berarti kurang, maka dilakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, di sana ada perbedaan yang perlu diperhatikan. Bangkit dari 2 rakaat meninggalkan tasyahud awal, dan bangkit dari rakaat keempat menuju ke rakaat kelima. Ya. Ketika posisi imam sudah tegak di rakaat kedua, dia bangkit, maka imam tidak turun lagi. Tapi ketika di rakaat keempat imam berdiri lagi dan posisi tegak, diingatkan oleh makmum subhanallah, dan imam yakin ternyata dia keliru, yakni sudah paham, oh ini 4 rakaat nih sih, kalau saya tambah lagi berarti jadi 5, maka imam harus turun, duduk, tidak menambah rakaat. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Jadi dibedakan antara bangkit dari tasyahud awal dengan bangkit di rakaat keempat untuk rakaat kelima. Ya. Kalau di tasyahud awal tadi sudah berdiri tegak, kita abaikan, kita lanjutkan. Tapi kalau di rakaat keempat kok kita berdiri mau menambah, maka kita harus turun lagi. Karena ketika yakin seseorang sudah sempurna 4 rakaat kok dia tambah dengan sengaja, kata mu'alif, sholatnya batal. Ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya imamnya lupa? Ya, misalkan diingatkan tapi dia tidak yakin. Nah, maka imam tetap berdiri, makmum ngikutin. Jangan makmum malah duduk nunggu nanti imam biar tambah sendiri. Tidak seperti itu. Ya, ini yang dikatakan mu'alif. Karena apa? Karena sejumlah dalil. Di antaranya, innama ju'ila imam yu'tama bih. Imam itu diikuti. Kemudian al-imam dhamin, imam itu yang nanggung. Ya. Nabi juga bersabda, fa in asabu falakum walahum, wa in akhtau falakum wa alaihim. Jika imam itu benar, ya imam dapat pahala, kalian dapat pahala. Jika imam keliru, kalian dapat pahala, imam yang nanggung. Jadi kalau sudah 4 rakaat kok imam bangkit, misalkan diingatkan kok imamnya ngeyel karena mungkin dia ragu-ragu, kecuali imamnya sudah yakin kok dia nambah, berarti imamnya yang nanggung itu kesalahannya. Tapi makmum tetap bangkit mengikuti imam, meskipun itu rakaat yang kelima. Karena kita tidak tahu imam ini yakin sudah sempurna atau belum. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah SAW pernah salat zuhur 5 rakaat. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah SAW, apakah ditambah? Beliau tanyakan, apa itu yang ditambah?
Anda sholat 5 rakaat. Lalu beliau SAW sujud, 2 sujud itu setelah salam. Jadi setelah 5 rakaat beliau salam, kemudian beliau sujud 2 sujud. Dan ini ada salah-salah pembicaraan tadi ya, pembicaraan yang memang hajat, maka ini tidak membatalkan sholat. Nah, seusai 2 sujud itu ada salam lagi. Jadi seusai 2 sujud sahwi itu ada salam. Bisa difahami buatannya? Insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, idza sallama fi rak'ataini aw thalathin. Ketika seseorang salam di 2 rakaat atau di 3 rakaat. Ya, baru 2 rakaat sudah salam, atau 3 rakaat belum sampai 4 sudah salam misalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minas nataini. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau selesai dari 2 rakaat. Ini 2 rakaat kemudian beliau salam. Faqala lahu Dzul Yadain, lalu berkatalah kepada beliau seorang sahabat yang disebut dengan Dzul Yadain. Ya, karena tangannya panjang ya. Berkata Dzul Yadain ini, aqasurat as-salatu am nasita ya Rasulullah. Apakah salatnya dikosor? Hafal, ana clear ya. Aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah. Apakah salatnya dikosor ataukah Anda yang lupa wahai Rasulullah? Ya. Jadi para sahabat itu husnuzon dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Asadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain ini benar?" Faqala nasu, lalu para sahabat pun mengatakan sama, yakni na'am. Benar. Faqama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW pun berdiri, fasalla sanataini ukhrayaini. Beliau salat lagi 2 rakaat, 2 rakaat tambahan dari 2 rakaat tadi. Ini sudah ada pembicaraan ya, dan pembicaraan yang seperti ini tidak membatalkan salat. Setelah 2 rakaat tambahan itu Rasulullah SAW summa sallama, kemudian beliau salam, summa kabbara, kemudian beliau pun bertakbir, fasajada, lalu beliau sujud, misalah sujudihi, seperti sujudnya beliau di dalam salat, au atwala, atau lebih panjang, summa rafa'a. Ya. Kemudian setelah itu beliau baru mengangkat kepalanya. Ya. Nah, dari riwayat ini ya, kalau kita lihat tadi 2 rakaat salam, kemudian beliau tambah 2 rakaat. Sujud sahwinya kapan? Disebutkan dalam hadis ini setelah salam. Ya. Nah, di sini kata mu'alif al-amru fihi wasi'. Jadi perkaranya itu luas. Artinya sujudnya sebelum salam atau setelah salam itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kita mau persis seperti sunnah Nabi itu lebih bagus. Seperti misalnya tadi, kalau kita berdiri dari 2 rakaat, kita sujudnya sebelum salam. Kalau kita nambah bilangan rakaat, berarti sujudnya setelah salam. Tapi sekali waktu misalnya, seperti contoh dalam hadis ini, kita sholat zuhur 2 rakaat salam, kemudian kita tambah lagi sujudnya setelah salam. Ya. Nah, itu yang lebih afdal kalau kita ingin sesuai dengan sunnah ya. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asr. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah salat asar. Fa sallama fi 3 raka'atin. Lalu beliau pun salam di 3 rakaatnya. Tsumma dakhala manzilahu, kemudian beliau pun kembali ya, yakni masuk ke rumahnya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul khirbaq. Lalu bangkitlah mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang dipanggil dengan khirbaq, yakni namanya khirbaq, wa kana fi yadihi tul, ya, tangannya itu panjang, yang disebut Dzul Yadain tadi. Faqala, lalu dia berkata, yakni khirbaq atau Dzul Yadain ini berkata, ya Rasulullah, fa dzakara lahu sani'ahu. Wahai Rasulullah, kemudian Dzul Yadain ini menyebutkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yakni salat 3 rakaat. Wa kharaja ghadban, beliau keluar dalam keadaan marah, ya. Yajurru ridahu, beliau menyeret ridaknya. Ridak itu pakaian atau kain yang menutup pundak ya. Sebagaimana orang ketika haji atau umrah ada dua pakaian bawah sebagai izar sarungnya, bagian atas sebagai ridaknya ya, atas untuk menutup pundaknya itu.
Rasulullah SAW menyeret ridanya hatta intaha ila nas, sampai beliau berhenti di para sahabat yang masih di dalam masjid. Faqala asadaqa hadza. Lalu beliau SAW bertanya, apakah ini benar? Kalau mereka para sahabat menjawab na'am. Fa shalla rak'atan, lalu beliau pun salat menambah 1 rakaat, tsumma sallama, kemudian beliau salam. Jadi kalau kita lihat ya, ada jeda, tetapi kata Syekh, rumah Nabi dekat dengan masjid ya. Jadi jedanya tidak terlalu lama. Kalau jedanya lama, maka kita memulai sholat dari awal. Tapi kalau jedanya cuma sebentar, meskipun sudah keluar dari masjid, diingatkan, misalnya ada imam yang keliru tadi, diingatkan, maka ditambahkan saja. Tidak perlu mengulang dari awal. Kalau kurang 1 rakaat, berarti ditambah 1 rakaat. Ya, tapi kalau jedanya sudah lama, maka dimulai dari awal lagi. Tsumma sajada sajdatain. Kemudian setelah salam, beliau pun sujud dengan 2 sujud, tsumma sallama, kemudian setelah itu salam lagi. Jadi salam dari salatnya, kemudian 2 sujud sahwi, kemudian beliau salam lagi. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya setelah sujud sahwi itu ada salam. Nah, akan tetapi sujud pertama kita membaca seperti sujud di dalam salat, kemudian ketika duduk kita membaca seperti kita duduk di antara 2 sujud. Bisa kita baca Rabbighfirli atau misalnya Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni, boleh. Kemudian sujud lagi baca subhana rabbiyal a'la. Kemudian setelah bangkit dari sujud tidak ada yang kita baca, langsung salam. Sudah isya? Belum. Baik. Kemudian yang keempat, idza lam yadri kam shalla. Jika orang ternyata lupa dia, ragu-ragu, ini sholatnya berapa ya? Dia tidak tahu, ini sholat sudah 3 atau 4 rakaat misalnya. An Ibrahim an Alqamah, dari Ibrahim dari Alqamah, qala, beliau berkata, qala Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu ta'ala anhu, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah salat. Qala Ibrahim zada aw naqasa. Jadi perawi hadis berkata zada aw naqasa, salatnya itu beliau menambah atau mengurangi. Yani di sini rawinya ragu-ragu ya. Dikatakan oleh mu'allif syakka Ibrahim. Jadi Ibrahim perawi hadisnya ini ragu-ragu. Salatnya beliau itu nambahin atau mengurangi. Falamma salama, maka ketika beliau salam, qila lahu, ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'un, apakah ada sesuatu yang baru di dalam salat? Ya. Ya, ini diantara adabnya para sahabat ya. Karena memang ketika itu masih ada nasikh dan mansukh. Jadi ayat turun, kemudian datang lagi ayat berikutnya yang kadang hapus ayat sebelumnya. Makanya para sahabat kadang bertanya, ini ada perubahan enggak? Gitu ya. Adapun setelah Nabi SAW wafat sudah tidak ada, nasikh dan mansukh sudah tidak ada, syariat sudah tetap. Qala, maka Rasulullah SAW bertanya, wa madzaka, apa itu? Qalu, para sahabat mengatakan, shallaita kadza wa kadza, Anda telah salat demikian dan demikian. Jadi di sini perawi hadis ragu-ragu apakah Rasulullah menambah atau mengurangi. Fasana rijlaihi, lalu beliau pun membengkokkan kakinya kembali, wastaqbala qiblah, ini menghadap kiblat, wa sajada sajdatain, dan beliau langsung sujud dengan 2 sujud. Yani beliau duduk iftirash menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali sujud, tsumma sallama, kemudian beliau salam. Yani beliau sujud sahwi. Setelah sujud sahwi salam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian beliau pun menghadap kepada kami dengan wajahnya. Faqala, lalu beliau bersabda, innahu law hadatsa fi sholati syai'un amba'tukum bihi. Sesungguhnya jikalau ada sesuatu yang baru di dalam salat, amba'tukum bihi, tentu aku telah mengabarkan kepada kalian hal itu. Jadi kalau ada perubahan syariat, ya tentu Rasulullah mengabarkan sebelumnya. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Walakin innama ana basyarun ansa kama tansawna. Akan tetapi aku
hanyalah seorang manusia yang aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa maka ingatkan aku. Ya, wa idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah satu di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya. Ya, ini sudah 3 atau 4 ragu-ragu, tidak tahu dia. Kata Rasulullah SAW, faliyataharra, maka adalah dia itu memastikan aswaba yang benar. Dia ini berupaya untuk memastikan yang benar 3 atau 4. Falyutimma alaihi, kemudian adalah dia menyempurnakannya. Tsumma liyasjud sajadataini, kemudian setelah itu adalah dia sujud dengan 2 sujud. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya ketika orang ragu-ragu atau lupa sudah sholat 3 atau 4, maka dia berupaya keras untuk menentukan yang tepat, yang benar. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW diperintahkan untuknya sujud 2 sujud. Kita lihat penjelasan mu'allif. Wa taharri yakunu bi ayyatadzakkara ma qara bihi fi shalah. Jadi taharri atau berupaya untuk memastikan, mengingat-ingat, yaitu caranya pertama bi ayyatadzakkara, dia mengingat-ingat ma qara bihi fi shalah, apa yang tadi dia baca dalam salat. Misalnya dalam rakaat pertama dia baca surat Ad-Duha, di rakaat kedua dia baca surat Al-Nashr. Kalau sudah membaca 2 surat ini, berarti dipastikan dua rakaat misalnya. Atau misalnya dia sudah membaca Al-Fatihah saja dalam 1 rakaat, dia mengingat-ingat seperti itu, berarti dia sudah 3 rakaat misalnya. Fayadhkuru annahu qara'a bi surataini fi raka'atain. Lalu dia mengingat bahwasanya dia telah membaca 2 surat dalam 2 rakaat misalnya. Faya'lamu annahu shalla raka'atain la raka'atan. Kalau begitu dia telah tahu bahwasanya dia telah sholat 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Jadi ketika dia mengingat-ingat, oh ternyata tadi saya sudah baca 2 surat Ad-Duha dan Al-Nashr, berarti saya sudah 2 rakaat. Wa qad yadhkuru annahu tashahhada tasyahhud awal, dan terkadang dia mengingat bahwasanya dia telah tasyahud awal. Misalnya, oh tadi saya sudah tasyahud awal, berarti sudah 2 rakaat. Faya'lamu annahu shalla isnaini la wahidatan, maka dia tahu bahwasanya dia telah sholat 2 rakaat, bukan sholat 1 rakaat. Ini cara tahari, cara untuk memastikan yang benar. Wa annahu shalla salasan la sanataini, dan sesungguhnya dia telah sholat 3 rakaat, bukan 2. Ya, misalnya, wa qad yadhkuru annahu qara'a al-Fatihata wahdaha fi raka'atin, dan terkadang dia mengingat bahwasanya dia itu telah membaca Al-Fatihah, hanya Fatihah dalam 1 rakaat. Tsumma fi raka'atin, kemudian dalam rakaat berikutnya. Faya'lamu annahu shalla arba'an la thalathan. Kalau begitu dia tahu bahwasanya dia telah sholat 4 bukan 3. Jadi kalau dia sudah membaca dalam rakaat Fatihah saja, kemudian berikutnya juga Fatihah saja, berarti 2 kali baca Al-Fatihah. Kalau begitu sudah berapa rakaat? 4. Ya. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Ini cara tahari. Ya, jadi Rasulullah SAW memperintahkan faliyataharra as-shawab. Ini caranya ya. Bisa difahami tidak? Insyaallah bisa ya. Ulang lagi. Jadi kalau orang ragu-ragu dalam sholat ya, ini sudah 3 atau 4 rakaat, maka perintah Nabi untuk faliyataharra as-shawab, dia berupaya memastikan yang benar. Nah, cara memastikannya itu pertama dia mengingat-ingat sudah berapa surat yang dia baca. Misalnya surat Ad-Duha dan Al-Nashr, berarti sudah 2 surat. Kalau begitu 2 rakaat yang dia sudah kerjakan misalnya. Atau dia mengingat, oh dia sudah tasyahud awal. Atau dia mengingat lagi, oh dia sudah membaca Al-Fatihah saja dalam 1 rakaat, berarti 3 rakaat. Atau dia mengingat, oh dia sudah membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat misalnya. Al-Fatihah di 1 rakaat, kemudian Al-Fatihah dalam 1 rakaat berikutnya. Kalau begitu sudah 4 rakaat. Ini cara untuk memastikan yang benar, sudah berapa rakaat seperti itu. Fa'idha tahara alladhi huwa aqraba ila shawabi azala syak. Apabila dia telah berusaha memastikan alladhi huwa aqrab, yang dia lebih dekat ila shawab, kepada yang benar, azala syakka, maka ia menghilangkan keraguannya. Jadi kalau sudah dia lakukan itu, berupaya untuk memastikan, maka keraguannya disingkirkan. Wala farqa fi hadza baina ayakuna imaman aw munfaridan. Ini tidak ada bedanya antara imam ataupun orang yang sholat sendiri.
Jadi ketika imam sholat kok ada keraguan-keraguan, maka dia berupaya untuk mengingat. Begitu pula orang yang sholat sendiri ya. Kalau makmum kan ngikut imam. Nah, wa idza taharra wa lam yatarajjah. Ketika dia sudah berupaya untuk memastikan tetapi lam yatarajjah indahu syai'un. Tidak ada yang rajih ya, tidak ada yang lebih unggul sesuatu pun, ini sudah 2 atau 3 atau 4 misalnya. Sudah melakukan tahari tadi tapi tidak sanggup untuk menentukan. Bana alal yakin, kalau begitu dia melakukan tahapan berikutnya, dia membangun di atas keyakinan. Apa itu? Wahwal aqallu. Yakin itu yang paling sedikit. 3 atau 4. Berarti mana? 3. 3 itu yang yakin, yang ragu-ragu itu yang 4. Ya. Ini kalau seandainya tidak bisa dipastikan tadi. Karena fil hadis, bagaimana dalam hadis? An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalah. Apabila salah satu kalian ragu-ragu di dalam salatnya lalu dia tidak tahu berapa dia telah salat, salasan am arba'an, 3 atau 4, falyatrah syakka, maka dia hendaklah buang keraguan-raguannya itu, wal yabni ala mas taikona, dan dia membangun atas apa yang dia yakini. Berarti berapa itu? Yang 3. Kalau dia ragu-ragu 3 atau 4, maka buang keraguan-raguan itu, membangun apa yang dia yakini, yaitu yang 3. Yang 4 itu yang ragu-ragu. Sumaya sujud sajadataini, kemudian dia sujud dengan 2 sujud qabla ayyusalima, sebelum dia salam. Ya, sujudnya sebelum salam. Ini yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana shalla khamsan, jika dia ternyata salatnya 5, syafa'na lahu salatahu, maka 2 sujud itu menggenapkan baginya salatnya. Dalam satu riwayat syafa'ata itu. Dalam satu riwayat syafa'ata saja, tidak syafa'na. Tapi dalam riwayat memang dikatakan syafa'na, yakni 5 rakaat itu menjadi genap dengan 2 sujud sahwi tadi. Wa in kana shalat tamaman li arba'in, jikalau dia telah salat menyempurnakan 4 rakaat misalnya, kanata, maka 2 sujud sahwi itu targhiman lisyaitan. Ya, targhim itu kata Imam Nawawi maknanya adalah ighazatan wa idlalan. Ya, maknanya membuat syaitan marah, membuat syaitan itu menjadi hina. Karena syaitan kan berupaya untuk mentalbis, membuat orang batal sholatnya atau berkurang sholatnya. Nah, dengan 2 sujud sahwi yang Allah telah syariatkan itu, membuat syaitan targhim, marah ya. Nah ini terkait dengan apa tadi? Ragu-ragu ya. Ini sudah 3 atau 4. Ini caranya dari beberapa riwayat yang kita telah sebutkan tadi. Kalau bisa memastikan dengan mengingat-ingat berapa surat atau tasyahud yang dia baca, maka dilakukan tahari dulu. Kalau tidak bisa, maka cara kedua apa? Mendasari di atas keyakinan. 3 atau 4 berarti kita ambil yang yakin yang 3. Ya, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi, seperti itu ya. Nah, sudah isya-nya. Baik, kita simak azan dulu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwah, kita melanjutkan hukmu sujudis sahwi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang hukum sujud sahwi. Sujudus sahwi wajibun. Sujud sahwi itu wajib. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Dasar kewajibannya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan dalam beberapa hadis tadi, liyasjud sajdatain misalnya. Hendaklah dia sujud 2 sujud. Kama fil hadisi as-sabiqati, sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Wali muwadzabatihi alaihi kama alaihi kullama nasiya. Selain itu juga Rasulullah SAW muwadzabah itu terus-menerus melaksanakan sujud sahwi ketika beliau lupa. Selain beliau perintahkan, beliau sendiri mempraktekannya. Wal yukhilla bihi marratan wahidatan, dan beliau tidak pernah mencacati sekalipun. Jadi setiap beliau lupa, beliau pasti sujud sahwi. Ini menunjukkan bahasanya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Ini untuk sholat yang wajib ya. Bagaimana dengan sholat yang sunnah? Maka wallahu ta'ala ini juga sama. Kalau yang ditinggalkan adalah wajibnya sholat, maka itu juga wajib sujud sahwi. Misalnya yang ditinggalkan tadi tasyahud awal, maka wajib sujud sahwi. Nanti mu'alif akan tutup dengan seandainya yang ditinggalkan itu sunnah, misalnya sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah, maka intinya beliau juga sebutkan sunnah untuk sujud sahwi. Karena yang ditinggalkan sunnah berarti sujud sahwinya juga sunnah. Kalau yang ditinggalkan wajib, sujud sahwinya wajib. Baik. Mahaluhu, sekarang kita lihat tempatnya. Di mana posisi kita melaksanakan 2 sujud sahwi itu? Azharul aqwali al-farqu baina ziyadati wa naqsi. Di antara qaul yang paling jelas, yakni pendapat-pendapat yang paling jelas, al-farqu, yaitu membedakan antara ziyadah wa naqs. Jadi di antara aqwal para ulama yang paling nampak itu di sana membedakan ketika penambahan dan ketika pengurangan. Misalnya menambahkan ayat atau menambahkan rakaat atau mengurangi rakaat misalnya, atau mengurangi sebagian wajib sholat. Wa baina syakki ma'a taharri, dan dibedakan antara ragu-ragu tapi bisa memastikan. Tadinya ragu-ragu, kemudian dia berupaya mengingat, entah yang diingat adalah suratnya atau tasyahudnya atau yang lainnya. Wa syakki ma'al bina'i al yakin, dan dibedakan antara ragu-ragu tapi tidak bisa memastikan yang rajih yang mana, maka dia mengambil yang yakin. Itu dibedakan ya dari riwayat tadi, kapan ketika Rasulullah SAW kurang, kapan ketika beliau tambah, kapan ketika beliau posisi ragu-ragu kemudian bisa memastikan,
Dan kapan ketika orang ragu-ragu tidak bisa memastikan, kemudian dia membangun di atas keyakinan. Ini jelas semuanya. Ada perbedaan-perbedaan. Fa in hadza ma fihi min istimali nusus kulliha. Maka sesungguhnya ini bersamaan dengan apa yang ada padanya, yaitu berupa mengamalkan nas-nas semuanya, fihil farqu al-ma'qul. Di sini ada perbedaan yang bisa difahami. Ya. Agak sulit dipahami. Gimana Zat? Jadi setelah disebutkan dalil-dalil tadi, sebenarnya jelas dibedakan antara yang menambah, mengurang, ragu-ragu yang bisa memastikan dan ragu-ragu yang tidak bisa memastikan, kemudian bangun di atas yakin. Riwayat-riwayat tadi menjelaskan bagaimana sujud sahwinya. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Wa dzalika annahu idza kana fi naqsin, yang demikian itu sesungguhnya ketika ia ada pada nakas itu pengurangan. Misalnya kata tasyahudil awal, meninggalkan tasyahud awal, berarti kurang. Ihtajati sholatu ila jabrin. Kalau begitu sholatnya butuh penambalan. Jabr itu tambal, karena kurang harus ditambal. Wajabruha, berarti penambalannya itu yakunu qabla salam, dilakukan sebelum salam, karena mengurangi tadi. Litatimma bihi sholatu, agar sholatnya sempurna. Fa inna salam huwa tahlilun minas shalah, karena salam itu adalah tahlil, yaitu penghalalan dari sholat. Bisa difahami tidak? Misalnya orang meninggalkan tasyahud awal, berarti kan kurang. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa? Untuk menambal kekurangan itu. Karena kan setelah salam berarti kan sudah selesai ya. Berarti nggak ditambal. Karena salam itu adalah tahlil, penghalalan dari sholat. Wa idza kana min ziyadatin, kalau seandainya karena tambahan, ya, karokaatin, misalnya nambah 1 rakaat, lam yajma' fi sholati baina ziyadatain. Kalau begitu tidak boleh digabungkan di dalam sholat itu ada 2 penambahan. Sholatnya sudah 5 rakaat ditambah sujud sahwi, berarti tambahnya ada 2. Bisa dipahami tidak? Insyaallah ya. Bal yakunu sujud sahwi ba'da salam. Kalau begitu gimana? Sujud sahwinya setelah salam. Jadi jangan ada 2 penambahan. Sudah ditambah rakaatnya, tambah lagi sujud sahwi, jangan. Tetapi sudah salam, kemudian setelah itu sujud sahwi. Ini juga sebagaimana nas yang ada. Karena beliau menyebutkan kalau kita gunakan nas-nas yang ada seperti ini fikihnya. Li'annahu irghamun lisyaitan, karena ini membuat hina syaitan ya. Bimangzilati sholatin mustaqillatin jabara biha naqsa sholatihi. Seperti sholat yang menyendiri, kemudian ia menambal dengannya kekurangan sholatnya. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa sajdataini karokaatin. Kemudian di sini mu'alif mengatakan karena Rasulullah SAW menjadikan 2 sujud itu seperti 1 rakaat. Jadi kalau sudah penambahan, kalau ditambah 2 sujud berarti seperti penambahan 1 rakaat. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika orang sholat 5 rakaat dengan 2 sujud itu sholatnya menjadi genap. Berarti 2 sujud itu mewakili 1 rakaat. Maka dilakukan seusai salam. Kalau itu memang posisi penambahannya. Wa kadzalika idza syaka wa taharra fa innahu atamma salatahu. Begitu pula ketika orang ragu-ragu dan ia memastikan, maka sesungguhnya ia sempurnakan salatnya. Wa innamas sajadatani litarghimi syaitan fayakunu ba'da salam. Dan 2 sujud itu adalah untuk menghinakan syaitan, maka dilakukan setelah salam. Misalnya orang ragu-ragu, dia bisa memastikan, ya sudah, dia selesaikan sholatnya, sempurnakan, kemudian setelah itu dia sujud setelah salam. Untuk targhim li syaitan itu ya. Ini kalau bisa memastikan tadi. Wa kadzalika idza salama waqad baqi alaihi ba'du salatihi. Begitu pula ketika ia telah salam dan masih ada tersisa sebagian dari salatnya. Sudah salam ternyata ada yang kurang rakaatnya. Summa akmalaha, kemudian ia sempurnakan lagi, faqad atamha. Maka sungguh dia telah menyempurnakan salatnya. Wassalamu minha ziyadah. Berarti salam dari salat itu adalah tambahan. Salat zuhur 3 rakaat salam. Harusnya kan
4 rakaat. Terus dia tambah lagi 1 rakaat. Berarti salamnya kan tambahan itu. Bisa dipahami tidak? Insyaallah ya. Kan salamnya tambahan. Wa sujudu fi dzalika ba'da salam. Berarti sujud sahwinya itu setelah salam. Di annahu ighamun lisyaitan, karena ini untuk menghinakan syaitan tadi. Bisa dipahami Ustaz? Insyaallah ya. Wa ma idza syakka, adapun ketika dia ragu walam yatabayyan lahu rajih, dan tidak jelas mana yang rajih, 3 atau 4, fahuna, maka di sini imma yakuna shalah arba'an aw khamsan. Ada kalanya ia salat 4 atau 5. Fa in kana shalah khamsan, jikalau ia salatnya telah 5 rakaat, fasajadatani yashfa'ani, maka 2 sujud sahwi itu adalah menggenapkannya. Lahu, baginya salatahu, salatnya, liyakuna ka'annahu qad shalla sittan aw la khamsan, agar ia itu seolah-olah telah salat 6 rakaat bukan 5. Wa hadza innama yakunu qabla salam, dan ini dilakukan sebelum salam. Saya ulang lagi di sini. Ketika orang ragu-ragu tapi dia tidak bisa memastikan yang rajih yang mana. Ada kalanya dia salat 4 atau 5. Maka jika dia telah salat 5 rakaat, sujud sahwi itu menggenapkan. Ya. Maka untuk hal seperti ini dilakukan sebelum salam. Karena genapin ya. Nah, karena salat witir itu, salat ganjil hanya ada 2 ya. Witrun nahar dan witir fi akhiril lail. Witrun nahar itu salat maghrib. Ganjilnya di siang hari, salat maghrib 3 rakaat, tidak bisa dikosor. Dan witrul lail dan witirnya malam. Jadi salat itu asalnya genap. Maka ketika orang salat 5 rakaat, maka digenapkan dengan 2 sujud sahwi itu. Kalau begitu dilakukan sebelum salam. Ini bagi orang yang ragu-ragu, yang dia tidak bisa merojehkan mana yang rojeh 3 atau 4-nya. Maka dia membangun di atas keyakinan, jikalau dia sholatnya kok 5 rakaat, berarti 2 sujudnya itu menggenapi menjadi 6 rakaat. Nah, itu dilakukan sebelum salam. Ya, sedikit lagi nih. Wa hadzal qaulu alladzi nasarnahu huwa alladzi yusta'malu fihi jami'ul ahadits. La yutraku minha haditsun ma isti'malil qiyasi as-sahih fi ma lam yarid fihi nassun. Wa ilhaqu ma laysa bimansusin bima yushbihu minan mansusi. Dan ini kaul atau pendapat ini yang kami membelanya, inilah yang yusta'malu fihi jami'ul hadits, pendapat yang diamalkan padanya seluruh hadis yang ada. Tidak ditinggalkan darinya satu hadis pun, disertai dengan mengamalkan qiyas yang sahih. Ya, karena qiyas itu ada yang fasid ya. Pada apa yang tidak ada padanya nas ya. Dan menambahkan apa yang bukan mansus dengan apa yang menyerupainya dari yang mansus. Jadi intinya yang beliau sebutkan tadi ini pendapat yang mengamalkan seluruh hadis yang ada, bahkan ditambah dengan qiyas yang sahih. Terakhir, sujudus sahwi litarki syai'in minas sunan. Beliau menambahkan dengan sujud sahwi kalau meninggalkan sebagian dari sunnah. Ya. Ada sunnah qauliyah dan ada sunnah fi'liyah ya. Misalkan orang meninggalkan sunnah fi'liyah, yakni tidak mengangkat tangan ketika takbir intiqal misalnya. Atau meninggalkan baca tasbih ketika rukuk dan sujud, sebagian ulama mengatakan itu sunnah misalnya. Ya. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Di sini mulai mengatakan man taraka sunnatan nasyan. Siapa yang meninggalkan sunnah karena dia lupa, yakni dalam keadaan lupa ya. Sajada lisahwi, maka dia sujud sahwi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli sahwin sajdatani. Untuk setiap lupa itu ada 2 sujud. Ya, ini berarti umum, baik itu salat yang lupa itu adalah yang wajib, rukunnya atau termasuk yang sunnah. Wa huwa sunnatun, dan ini berarti sunnah. Kalau tadi sujud sahwi yang tadi kita sebutkan itu wajib karena yang ditinggalkan wajib atau rukun. Tapi kalau yang ditinggalkan sunnah, ini kata mu'allif dia sunnah. La yakun wajiban, dia tidak wajib li alla yazidal far'u ala aslihi, agar tidak menambahkan ya, tidak agar far'nya tidak menambah pada yang asalnya. Maksudnya sujud sahwi itu asalnya adalah untuk menambal kekurangan yang wajib dan rukun itu. Nah, di sini ada tambahan. Ketika yang ditinggalkan itu sunnah, maka disunahkan lagi
untuk sujud sahwi. Seandainya tidak, kata mu'alif, ya, maka tidak masalah, sholatnya sah saja. Nah, wallahu taala a'lam. Kita sampai di sini, ikhwan. Semoga Allah taala berikan kita semuanya taufik untuk bisa memahami fikih ibadah dan bisa mengamalkannya sehingga ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.